Bab 104. Duka bencana. Terakhir, Wang Lin belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ini adalah rasa sakit yang membuatnya ingin merobek hatinya sendiri. Seolah-olah semua darah di tubuhnya langsung tersedot keluar. Gelombang pusing menghantam kepalanya. Wang Lin menahan rasa sakit yang tak terduga ini saat dia berlari dengan cepat. Dia berbalik dan melihat bahwa ketiganya masih mengejarnya. Matanya menjadi dingin saat dia mengubah arahnya ke area berkumpulnya Korsek. 4 berkas cahaya dengan cepat terbang melintasi lembah Jueming. Satu-satunya pikiran di benak Wang Hao dan Wang Zuo adalah kepanikan dan ketidakberdayaan. Mereka bahkan tidak berani bergerak saat menyaksikan Wang Tao dan saudara perempuannya meninggal sebelum mereka. Kultivator seperti peri mengungkapkan ekspresi kompleks di wajahnya. Dia menghela nafas dan berbalik sehingga dia lebih lama harus melihat mereka. Teng Huayuan tersenyum saat dia masuk ke dalam rumah. Dia menutup tangannya. Ketika dia membukanya kembali, cincin cahaya ungu muncul, mencegah orang pergi. Kemudian dia melangkah dan memasuki salah satu rumah samping. Disinilah para pelayan tinggal. Gelombang jeritan sengsara datang dari rumah dan aliran gas kuning dikumpulkan oleh bendera. 7 atau 8 wajah para pelayan keluarga Wang yang tampak menyakitkan muncul di bendera. Teng Huayuan tidak berhenti saat dia berjalan ke rumah berikutnya dan lebih banyak teriakan mengikuti. Tubuh Wang Hao bergetar. Dia ingin menolak, tetapi tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Segera, semua pelayan keluarga Wang berubah menjadi hantu dan wajah Teng Huayuan menjadi sangat serius. Anggota keluarga Wang lainnya disiagakan oleh jeritan dan mencoba melarikan diri, tetapi yang membuat mereka ngeri, mereka menemukan cahaya ungu mencegah mereka pergi. Mereka hanya bisa mendengar aliran jeritan sengsara yang datang dari luar. Ketakutan semacam ini menyebabkan seluruh keluarga Wang menjadi gelisah. Teng Huayuan bergumam pada dirinya sendiri, "Lier, orang itu membunuhmu, jadi aku akan membunuh seluruh keluarganya untuk membalas dendam untukmu." Dengan itu, dia melangkah ke ruangan lain. Tubuh Wang Hao bergetar seolah-olah ada kekuatan yang keluar dari dalam dirinya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak keras, "Tidak!" Teng Huayuan berbalik dan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan rumah itu berubah menjadi debu tanpa suara, memperlihatkan seorang pria dan wanita yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Pria dan wanita ini adalah paman dan bibi ketiga Wang Lin, yang juga merupakan orang tua Wang Hao. Tangan kanan Teng Huayuan terulur dan ayah Wang Hao melayang ke udara dengan tangan melingkari lehernya. Wajahnya langsung menjadi merah dan dia membuka mulutnya, memperlihatkan ekspresi menderita. Mata Wang Hao memerah saat air mata mengalir keluar. Dia meraung dan hendak lari ketika Wang Zuo menahannya. Wang Zuo berbisik, "Wang Hao, jangan gegabah. Orang itu adalah kultivator Nas Chen Sol." Teng Huayuan mencibir. Tangan kanannya menutup. Dengan keras, kepala ayah Wang Hao berubah menjadi bubur. Tubuhnya jatuh ke tanah, kemudian jiwanya keluar dan dikumpulkan oleh bendera. Tidak, suara Wang Hao menjadi serak. Dia merasakan sakit di dadanya saat dia batuk darah. Dia melihat tubuh ayahnya dan bergumam, "Kenapa, kenapa?" Teng Huayuan sekali lagi menangkap ibu Wang Hao, menghancurkan tengkoraknya, dan melemparkannya ke hadapan Wang Hao. Tubuh Wang Hao bergetar saat dia mengeluarkan lebih banyak darah dan akhirnya pingsan. Dia memegang tubuh ibunya. Air mata mengalir dari matanya saat dia berteriak, "Kenapa?
Ekspresi Teng Huayuan menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan di bawah cahaya ungu yang bersinar, semua rumah berubah menjadi debu. Ada sekitar 40 orang di lapangan. Semuanya adalah anggota keluarga Wang. Para wanita mulai menangis. Mereka semua dipenuhi rasa takut. Selain orang-orang yang masih hidup, hanya ada mayat tanpa kepala. Teng Huayuan tersenyum sambil meraih seseorang. Orang ini adalah paman ketiga ayah Wang Lin. Dia saat ini adalah anggota paling senior dari keluarga Wang. Dikelilingi oleh jeritan, jiwanya diambil oleh Teng Huayuan dan dia meninggal. Wang Hao menatap pemandangan itu dengan tercengang. Dia bahkan tidak menyadari bahwa tangan yang digunakan Wang Zuo untuk menjepitnya telah mengukir bekas darah di tubuhnya. Wang Zuo tidak berani melihat orang tuanya di antara kerumunan. Dia menurunkan matanya yang merah. Paman keempat Wang Lin telah lama tinggal di hutan belantara, jadi dia jauh lebih berani daripada kebanyakan orang. Dia tersenyum masam dan sepertinya telah memikirkan semuanya. Istrinya meninggal setahun yang lalu dan putranya telah dikirim ke sekte seni bela diri, jadi dia sudah pergi. Dia bertanya, dengan suara nyaring, "Abadi, apa yang telah dilakukan keluarga Wang saya untuk menyinggung Anda? Aku tahu kami manusia seperti semut di matamu, tapi semut pun berhak tahu apa penyebab semua ini." Kultivator seperti peri mengeluarkan suara terkejut saat dia memeriksa pria ini. "Mengapa?" Teng Huayuan menunjuk beberapa kali dan beberapa orang lagi tewas. Darah menyembur kemana-mana dari tubuh mereka yang berantakan dan terpotong-potong. "Seseorang dari keluarga Wang Anda berani membunuh cicit saya, jadi saya memutuskan untuk membunuh seluruh keluarganya." Dengan itu, dia memukul udara dengan tangan kanannya dan lebih dari 10 orang tewas. Wang Hao berjuang bebas dari Wang Zuo dan hendak menyerang ke depan ketika Wang Zuo menjepitnya lagi. Wajah Wang Zuo dipenuhi dengan air mata saat dia berbisik, "Wang Hao, tidak peduli bagaimana sebelumnya, kita harus hidup. Hanya dengan hidup kita bisa membalas dendam." Paman keempat Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, "Abadi, bagaimana mungkin seseorang dari keluarga Wang saya membunuh cicit buyut Anda? Dalam ratusan tahun terakhir ini, keluarga Wang saya hanya memiliki 3 keabadian." Dia tiba-tiba berhenti seolah menyadari sesuatu. Di antara orang-orang yang selamat, ayah Wang Zuo berlutut di tanah dan berkata, "Abadi, apakah orang yang membunuh cicitmu bernama Wang Lin?" Cahaya dingin melintas di mata Teng Huayuan saat dia diam-diam berpikir, "Wang Lin, jadi dia dipanggil Wang Lin." Dia memandang ayah Wang Zuo, mengulurkan tangan, dan memegang ayah Wang Zuo di hadapannya. Dia menatap mata ayah Wang Zuo dan berkata, kata demi kata, "Ceritakan semuanya tentang Wang Lin ini." Ayah Wang Zuo dengan cepat memberitahu Teng Huayuan segalanya tentang Wang Lin, termasuk di mana orang tuanya tinggal. Dia dengan kejam berpikir dalam benaknya, "Mati, kalian semua, mati. Bahkan jika orang ini tidak dibunuh olehmu, keluarga Wang sudah mati, jadi orang tuamu juga harus mati." Setelah Teng Huayuan selesai mendengarkan, dia tertawa. Dia kemudian menutup tangannya. Ketika dia membukanya, sebuah bola petir muncul. Dia dengan santai mendorongnya ke depan dan gelombang melingkar menyebar. Ayah Wang Zuo adalah yang paling dekat. Saat dia menyentuh gelombang kejut, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi debu bersama pakaiannya. Saat riak menyebar, setiap orang yang menyentuhnya mati dan jiwa mereka dikumpulkan oleh bendera. Ketika riak hendak mengenai paman keempat Wang Lin,
dia sudah menutup matanya, tetapi cahaya putih lembut menutupi tubuhnya dan memblokir riak bola petir. Teng Huayuan berbalik dan menatap pembudidaya seperti peri. Kultivator menghela nafas dan berkata, "Rekan kultivator Teng, biarkan orang ini hidup. Dia berguna bagiku." Teng Huayuan mencibir saat dia menunjuk ke arah Wang Zuo dan Wang Hao dan berkata, "Kalau begitu, kamu tidak akan ikut campur dalam masalah ini dengan mereka berdua." Kultivator dengan ringan tersenyum saat melihat Teng Huayuan dan berkata, "Rekan kultivator Teng, mengapa Anda mengajukan pertanyaan yang begitu jelas? Tentu saja aku tidak akan menghentikanmu, tapi jika senior Punansi bertanya, aku harus mengatakan yang sebenarnya." Teng Huayuan memandangi kultivator seperti peri. Setelah sekian lama, dia menginjak kakinya dan seluruh harta keluarga Wang berubah menjadi puing-puing. Adapun Wang Zuo dan mereka, dia bahkan tidak melihat mereka saat dia terbang menuju orang tua Wang Lin. Tubuh Wang Zuo bergetar saat dia melihat reruntuhan. Setelah merenung sejenak, dia berlutut di tanah dan bersujud. Dahinya berdarah dan ekspresinya sangat serius. Wang Hao mengatupkan giginya. Dia tertawa sengsara dan jatuh. Wang Zuo bangkit dan mengambil Wang Hao. Dia membungkuk ke arah kultivator seperti peri dan terbang menuju Sekte Suandao. Semua ingatannya tentang keluarga Wang tersapu. Kultivator seperti peri menghela nafas dan berpikir, ini benar-benar dosa. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan itu benar atau salah, tetapi pria parubaya ini benar-benar tidak normal. Saya akan menyelamatkan siapa yang saya bisa. Berpikir tentang itu, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari perkebunan keluarga Wang bersama dengan paman keempat Wang Lin. Teng Huayuan segera tiba di desa kecil tempat tinggal orang tua Wang Lin. Bersamanya ada bendera kecil dengan lebih dari 100 wajah keluarga Wang. Mereka semua memasang ekspresi yang sangat menyakitkan. Gelombang jeritan sengsara datang dari bendera, menyebabkan gelombang angin dingin. Setelah tiba di desa, dia menyebarkan indera ketuhanannya. Dia dengan cepat menemukan rumah Wang Lin dan bergegas menuju ke sana. 15 menit kemudian, Teng Huayuan keluar dari rumah Wang Lin. Tangan kanannya mengenai bendera dan itu tumbuh menjadi ukuran raksasa saat Teng Huayuan memuntahkan Nas Chen Blood. Semburan jeritan datang dari bendera saat riak muncul di atasnya. Perlahan, riak-riak itu menghilang, memperlihatkan sebuah gambar. Gambar ini menunjukkan Wang Lin dengan cepat bergerak melalui hutan. Teng Huayuan tersenyum dan tangan kanannya menunjuk ke gambar itu. Adapun Wang Lin, di bawah pengaruh perasaan ngeri yang tidak dapat dijelaskan ini, dia memimpin ketiga pengejarnya menuju lokasi berkumpulnya sekte mayat. Rasa sakit yang tak terbayangkan. Rasa sakit yang tak terlukiskan. Rasa sakit seperti ini menenggelamkan Wang Lin seperti banjir. Penggarap sangat sensitif terhadap hal-hal tertentu. Wang Lin mengalami rasa panik yang belum pernah dia alami sebelumnya. Wajah orang tuanya muncul di hadapannya. Tak lama setelah itu, Wang Lin melihat pemandangan yang akan dia ingat seumur hidupnya. Tidak, dua aliran darah mengalir dari matanya. Ekspresinya menyakitkan, tubuhnya gemetar, dan kepingan energi spiritual Yin bergerak dengan keras di tubuhnya, benar-benar di luar kendalinya. Setiap tanaman dalam radius 10 meter darinya membeku. Aura beku ini terus tumbuh lebih kuat. Pada saat inilah, Ji, di dalam Wang Lin memanjat tanpa henti, mencapai Ji Rilem. Bab 105.
Jirilem dari era masa lalu. Di zaman kuno, Ji, Dao, dan Si adalah tiga alam energi spiritual yang sulit dipahami. Dalam hal kemisteriusan, Jirilem tidak bisa menandingi Daorilem. Dalam hal tidak dapat diprediksi, Jirilem tidak dapat menandingi Sirilem, tetapi jika pernah ada seorang kultivator Jirilem di zaman kuno, itu adalah bencana. Meskipun Jirilem tidak semisterius Daorilem atau tidak dapat diprediksi seperti Sirilem, dalam hal seberapa menakutkannya, Jirilem dan dua lainnya tidak bisa dibandingkan. Penggarap dengan Jirilem, tanpa diragukan lagi, akan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada pembudidaya lain pada tingkat yang sama dan energi spiritual mereka akan sepenuhnya didasarkan pada Jirilem. Akibatnya, satu-satunya kata untuk menggambarkan Jirilem adalah mengerikan. Di antara kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama, seorang kultivator Jirilem tidak terkalahkan. Namun, kelemahan Jirilem juga sangat jelas. Dengan Jirilem, seorang kultivator tidak akan pernah bisa mencapai tahap spirit severing. Tahap akhir dari Naschen Soul adalah batasnya. Namun, kultivator Naschen Soul Jirilem tahap akhir adalah seseorang yang bahkan tidak ingin dipusingkan oleh kultivator spirit severing. Jika hanya ini yang terjadi, maka Jirilem tidak akan dianggap menakutkan. Apa yang benar-benar menakutkan adalah bahwa di zaman kuno, ketika seorang kultivator transformasi jiwa menjalani cobaannya, orang-orang mengetahui bahwa dia memiliki Jirilem. Berita ini adalah sesuatu yang mengejutkan semua orang di dunia kultivasi kuno dan membuat mereka ketakutan. Harus dikatakan bahwa kultivator ini mengamuk di dunia kultivasi selama 3.000 tahun. Dalam 3.000 tahun itu, dia seperti raja dunia kultivasi. Jika ada yang membuatnya tidak senang, dia akan memusnahkan keluarga dan sekte mereka. Dalam 3.000 tahun ini, hanya menyebut namanya akan menyebabkan kulit orang merinding. Jirilem adalah surga yang menentang keberadaan. Tidak hanya membuat seseorang tak terkalahkan dalam pertarungan melawan kultivator pada tingkat kultivasi yang sama, energi spiritual yang diresapi dengan Jirilem dapat mengambil teknik secara ekstrim. Semua ini sudah sangat luar biasa, tetapi ketika satu-satunya kelemahan tidak dapat mencapai tahap pemutusan roh dihilangkan, maka ketika seorang kultivator melewati tahap jiwa baru lahir dengan Jirilem muncul, itu benar-benar dapat dianggap sebagai bencana. Karena itu, setiap kali seorang kultivator Jirilem muncul, mereka diburu oleh semua kultivator lainnya. Jirilem dianggap oleh dunia kultivasi kuno sebagai sesuatu yang benar-benar menantang surga. Jika jalur kultivasi iblis dianggap sebagai binatang buas, jika dibandingkan dengan Jirilem, itu hanya hewan peliharaan rumahan yang dijinakkan. Yang benar adalah bahwa di zaman kuno, studi tentang Jirilem tidak pernah berhenti, tetapi pada akhirnya, hanya ada beberapa pemahaman pengantar tentang Jirilem. Untungnya, hanya satu orang yang tampaknya mampu menembus batas spirit severing dari Jirilem. Semua penerus Jirilem di generasi selanjutnya terjebak di tahap akhir Naschen Soul. Sebagian besar catatan tentang Jirilem telah hilang selama berabad-abad. Saat ini, orang tidak tahu bagaimana Jirilem muncul atau bagaimana cara mendapatkannya. Hanya di perpustakaan sekte yang sangat besar di negara budidaya peringkat tinggi ada beberapa deskripsi tentang Jirilem. Di beberapa titik pada zaman kuno, seorang kultivator jenius lahir di negara Guni. Pada usia 10 tahun, dia sudah mencapai tahap formasi inti dan sektenya dimusnahkan oleh sekte lain.
5 tahun kemudian, seorang pembudidaya misterius muncul dan dalam waktu 1 bulan, dia membunuh lebih dari 10.000 pembudidaya. Darah menutupi langit. Dengan hanya kultivasi Nascent Soul tahap awal, dia tidak hanya dapat dengan mudah membunuh orang lain di peringkat yang sama dengannya, tetapi dia bahkan mampu membunuh kultivator pemutus roh. Pada akhirnya, Sekte Ortodoks dan Iblis mengirimkan seorang kultivator transformasi jiwa dan akhirnya membunuhnya. Pada zaman kuno, negara air jernih dihancurkan dan raja negara tersebut memasuki sebuah sekte. 30 tahun kemudian, dia pergi dan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap semua pembudidaya. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda, dia akan membunuh mereka. Hanya dalam 7 hari, tidak ada pembudidaya yang tersisa di negara air jernih. Bahkan sektenya sendiri tidak dapat melarikan diri. Darah mewarnai dasar air jernih menjadi merah. Sama seperti negara budidaya yang lebih tinggi menyiapkan para ahli untuk membunuhnya, darah di air jernih mendidih. Menggunakan darah untuk membunuh musuhnya, raja menghilang di tengah kekacauan. Beberapa percaya bahwa dia mengalami pembalasan ilahi. Semua hal ini memiliki satu kesamaan, semua kultivator ini memiliki jirilem. Adapun bagaimana orang-orang ini memperoleh jirilem, tidak ada yang tahu. Beberapa orang percaya bahwa mereka mengalami perubahan dan beberapa percaya bahwa mereka semua memiliki harta sihir yang sama. Dengan warisan harta itu akan memungkinkan siapapun yang memiliki harta itu untuk memiliki jirilem. Banyak spekulasi menyebar, tetapi dengan lenyapnya dunia kultivasi kuno, semua rumor ini juga mati. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, di negara budidaya Zhao peringkat 3, negara yang tidak ada yang benar-benar memperhatikan, di tempat kecil bernama Lembah Jueming, seorang kultivator bernama Wang Lin sedang berjalan menuju jirilem yang sebenarnya. Jika Teng Huayuan mengetahui semua ini, maka bagaimanapun juga, dia tidak akan menjadi orang yang akan menjadi katalisator kelahiran seorang kultivator jirilem. Wang Lin setengah berlutut di tanah. Segala sesuatu dalam jarak setengah lusin meter darinya telah tertutup es. Di dadanya, manik penentang surga memancarkan cahaya hitam yang belum pernah terlihat sebelumnya saat bergerak dan melayang di atas kepalanya. Teng Huayuan menggunakan koneksi Wang Lin dan keluarganya untuk meninggalkan pesan di benaknya. Aku akan menunggumu di luar lembah Jueming. Jika kamu tidak datang saat lembah terbuka, maka aku akan menghancurkan bendera jiwa dan jiwa keluargamu akan hilang selamanya. 2 pembudidaya laki-laki dan 1 perempuan dari sekte Tian Dao menyusul. Mereka tiba-tiba berhenti belasan meter jauhnya karena tanah yang tertutup es menyebabkan jantung mereka menegang. Pemuda di tengah es sangat menakutkan. Aura destruktif yang dia keluarkan bahkan membuat murid yayasan pendirian tahap pertengahan merinding. Setelah ragu-ragu sebentar, kultivator yayasan pendirian tahap tengah membuat keputusan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mundur." Tepat ketika dia akan pergi, perempuan itu menatap manik-manik yang menentang surga di atas kepala Wang Lin dan berkata, "Kakak magang senior, manik itu terlihat sangat akrab." Laki-laki lain berkata, ini leluhur manik memberitahu kami tentang." Tunggu, tidak, ukiran pada manik ini berbeda. Manik yang ditunjukkan nenek moyang kita memiliki awan, tapi yang ini memiliki daun. Kultivator pendirian yayasan tahap tengah terkejut. Dia melihat lebih dekat dan segera menjadi lebih serius. Namun segera, keserakahan mencengkeram hatinya.
Selain ukiran, segala sesuatu tentang manik itu cocok dengan manik yang ditunjukkan oleh nenek moyang mereka. Pikiran tentang hadiah untuk manik-manik itu tiba-tiba terlintas di benaknya. Siapapun yang menyerahkannya akan diberikan harta sihir tingkat transformasi jiwa. Sekte mereka akan menerima 10 boneka yang berada di tingkat transformasi roh, dan peringkat negara mereka akan dinaikkan 1. Kultivator pendirian yayasan tahap tengah dengan tegas berkata, tidak masalah apakah itu benar atau tidak, kita harus mengambilnya. Wanita itu mengeluarkan batu giok transmisi suara dan hendak mengirimkan pesan ketika kultivator yayasan pendirian tahap tengah menghentikannya dan berbisik, meskipun orang ini aneh, jika kita bertiga memberikan segalanya, kita pasti bisa membunuhnya. Jika Anda memberitahu orang lain dan manik ini benar-benar yang ada di deskripsi, maka kredit tersebut pasti bukan milik kami. Demikian pula, jika kita salah dan meributkannya, kita akan dimarahi. Apakah kamu bodoh? Gadis itu terkejut. Dia ragu-ragu sebentar, lalu menyingkirkan giok transmisi suara. Mereka bertiga segera mengeluarkan harta sihir mereka dan menggunakannya tanpa sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Wang Lin membuka matanya. Matanya tidak lagi memerah. Mereka sejernih air. Sejumlah besar niat membunuh keluar dari tubuhnya. Saat niat membunuh muncul, energi spiritual di tubuhnya bergerak. Efek pertama dari Jirilem menunjukkan kekuatannya. Melawan kultivator dengan peringkat yang sama, Jirilem tidak terkalahkan. Menatap ketiganya, Wang Lin dengan muram melambaikan tangannya. Dengan kilatan cahaya biru, es di tanah bergerak dan langsung mengelilingi ketiganya. Ekspresi dan tindakan mereka membeku saat mereka bertindak. Wang Lin berdiri. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengambil manik yang menentang surga. Setelah dia meletakkannya kembali di dekat dadanya, dia bergerak melewati ketiganya. Retakan muncul di es yang menutupi ketiganya. Es pecah dan ketiganya mati. Wang Lin diam-diam bergerak melalui lembah Jueming ketika pedang terbang tiba-tiba tiba di hadapannya. Seorang pria muda muncul. Tanpa sepatah kata pun, dia mengarahkan jarinya ke Wang Lin dan pedang terbang itu melesat ke arahnya. Wang Lin tidak berhenti bergerak. Saat terbang hendak menembus tubuhnya, es muncul di depan pedang dan dalam sekejap mata, pedang terbang itu membeku. Pemuda itu terkejut dan dengan cepat mundur. Dia awalnya melihat bahwa Wang Lin sendirian dan hanya pada tahap awal pendirian yayasan, jadi dia ingin datang ke sini, membunuh Wang Lin, dan mencuri hartanya. Namun, dia tidak menyangka Wang Lin bahkan tidak perlu bergerak untuk menghancurkan pedang terbangnya. Dia panik. Satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah lari. Tapi sebelum dia bisa mundur lebih dari beberapa langkah, sinar lampu hijau melintas. Pedang terbang kecil menembus dadanya. Tubuhnya berubah menjadi es dan jatuh ke tanah. Selama ini, Wang Lin tidak berhenti bahkan sedetik pun. Suatu hari kemudian, di suatu tempat di dalam lembah, ada 8 orang dari sekte setan dan ortodoks saling bertarung dengan beberapa orang dari masing-masing pihak mengawasi. Pada titik tertentu, sosok kesepian Wang Lin keluar. Dia berjalan maju seolah-olah dia tidak bisa melihat mereka sama sekali. Di antara orang-orang yang menonton, seorang pria parubaya dari sekte setan mengerutkan kening. Tanpa sepatah kata pun, dia melemparkan jimat guntur ke arah Wang Lin. Tiba-tiba, guntur muncul dari langit dan menghantam Wang Lin, tetapi ketika hendak mengenainya, es muncul. Ia bahkan mampu membekukan benda tak berwujud seperti kilat.
Adegan ini menyebabkan semua orang berhenti berkelahi saat mereka menatap Wang Lin dengan tercengang, yang berjalan ke arah mereka tanpa ekspresi di wajahnya. Segera, dada pria paruh baya yang membuang jimat itu bersinar hijau. Tubuhnya kemudian membeku dan dia mati. Semua orang terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, Wang Lin sudah berada di depan mereka. Di depannya berdiri 4 orang. Sebelum mereka dapat berbicara, mereka melihat cahaya biru dan mereka membeku, mengikuti jejak pria paruh baya itu. Pada saat itu, semua orang mundur ke samping ketika seorang murid berjubah putih menggenggam tangannya dan berkata, "Dari sekte mana sesama kultivator?" "Saya murid Yuan Tian Sekte, Zhou Kuan." Wang Lin mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Secara bertahap, semua orang menyingkir. Saat Wang Lin berjalan keluar 100 meter dari kerumunan, seorang murid muda dari Sekte Iblis menatap Wang Lin dan mencibir di dalam hatinya. "Kamu membunuh kakak magang seniorku. Aku akan mengingatmu." Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dia berbalik dan dengan dingin menatap murid Sekte Iblis itu. Di bawah tatapan Wang Lin, murid itu merasakan seluruh tubuhnya, luar dan dalam, menjadi sedingin es. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Wang Lin. Setiap pembudidaya yang melihat mata itu menghirup udara dingin. Mata itu benar-benar mati dan dipenuhi dengan niat membunuh. Siapapun yang melihat mata itu merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Setelah menatap kultivator sebentar, Wang Lin berbalik dan terus berjalan ke depan. Kilatan cahaya hijau muncul di dada murid itu. Dia batuk darah dan jatuh ke tanah. Tubuhnya langsung membeku. Bahkan darah yang dia batuk berubah menjadi es sebelum menyentuh tanah. Tidak ada yang berani menarik napas dalam-dalam dan setelah Wang Lin pergi. Tidak ada yang ingin bertarung lagi, jadi mereka semua bubar. Sama seperti ini, Wang Lin melakukan perjalanan melalui lembah Jueming. Jika ada yang menyinggung perasaannya, dia membekukannya dengan lambaian tangannya. Bahkan pembudidaya yayasan pendirian tahap akhir pun tidak bisa menolak. Setelah membunuh beberapa orang, mereka semua melarikan diri. Dalam waktu 3 hari, jumlah pembudidaya yang mati di tangan Wang Lin tidak terhitung jumlahnya. Bab 106. Peringkat. Selain keadaan khusus tertentu, hanya ada satu cara bagi negara di bawah peringkat 5 untuk naik peringkat. Peningkatan kultivasi seseorang dari formasi inti, jiwa yang baru lahir, pemutusan roh, dan transformasi jiwa akan menaikkan peringkat suatu negara. Jika seseorang di negara budidaya peringkat 1 mencapai tahap formasi inti, maka negara tersebut secara otomatis akan dinaikkan ke negara budidaya peringkat 2. Jika mereka memiliki kultivator Naschen Sol, maka negara tersebut dinaikkan menjadi negara budidaya peringkat 3. Setelah ini, ketika seseorang mencapai tahap Spirit Severing, negara tersebut dinaikkan menjadi negara budidaya peringkat 4. Dengan transformasi jiwa, negara budidaya peringkat 5. Naik pangkat membutuhkan keberuntungan yang besar. Semakin tinggi, semakin sulit untuk menaikkan peringkat. Peringkat 2 dan 3 mungkin memakan waktu ribuan tahun. Adapun peringkat 3-4 dan 5-6, puluhan ribu tahun terkadang tidak cukup. Meskipun prosesnya sulit, itu satu-satunya cara. Seiring berjalannya waktu, akan ada orang-orang yang cukup berbakat, cukup beruntung untuk bertemu, atau menerima bantuan dari orang lain.
Seseorang yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan negaranya untuk naik peringkat pada akhirnya akan muncul. Orang-orang ini tanpa diragukan lagi akan menjadi pemimpin negara budidaya mereka. Setelah negara budidaya mencapai peringkat 4, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi di medan pertempuran asing. Namun, dalam hal kekuatan, negara budidaya peringkat 4 sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan negara budidaya peringkat 5. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh angka. Misalnya, kultivator paling kuat dari negara kultivasi peringkat 4 berada pada tahap akhir dari spirit severing. Jika Anda menempatkan mereka di negara peringkat 5, mereka akan langsung menjadi kelas 2 dan akan terlihat seperti anak yang rapuh di hadapan ahli transformasi jiwa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tanpa keadaan khusus, seorang kultivator transformasi jiwa dapat melenyapkan negara peringkat 4. Hal semacam ini telah terjadi lebih dari sekali sebelumnya. Jadi pada kenyataannya, peran negara budidaya peringkat 4 di medan pertempuran asing sebenarnya hanya untuk memperjuangkan negara budidaya peringkat 5 yang mendukung mereka. Pertarungan yang menentukan sebenarnya harus diperjuangkan oleh negara budidaya peringkat 5. Begitu negara budidaya mencapai peringkat 5, masalah besar pertama yang mereka temui adalah kurangnya sumber daya dan material. Sebuah negara besar harus mempertahankan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, negara akan runtuh. Merampok negara budidaya peringkat rendah tidak memecahkan masalah kekurangan bahan dan sumber daya. Satu-satunya solusi nyata adalah naik ke negara budidaya peringkat 6. Untuk naik dari peringkat 5 ke peringkat 6 tidak sesederhana peningkatan tingkat kultivasi satu orang. Untuk naik pangkat sebagai negara peringkat tinggi, satu-satunya cara berkaitan dengan medan pertempuran asing. Medan pertempuran asing adalah tempat yang dipenuhi celah di angkasa. Ini adalah medan pertempuran tanpa akhir yang dipenuhi dengan celah di ruang angkasa dan angin hampa yang dapat dengan mudah membunuh pembudidaya pemutus roh. Begitu seseorang terkena angin hampa, jika mereka setidaknya bukan pembudidaya transformasi jiwa, mereka akan berubah menjadi debu. Selain angin hampa, hal yang paling berbahaya adalah celah di ruang angkasa yang bisa muncul secara acak di mana saja. Setelah tertangkap, bahkan seorang kultivator transformasi jiwa tidak akan memiliki waktu yang mudah. Hanya para ahli dari negara budidaya peringkat 6 yang dapat bergerak sesuka mereka di medan pertempuran asing. Setiap beberapa ratus tahun, ada perang besar di medan pertempuran asing antara negara budidaya peringkat 4. Pertempuran ini diizinkan dan dipromosikan oleh serikat kultivasi. Siapapun yang bisa menang 1000 kali berturut-turut akan menaikkan negara budidaya mereka ke peringkat 6 dan menerima sejumlah besar sumber daya dan metode budidaya. Selain itu, negara pemenang dapat mengirim satu orang ke serikat kultivasi untuk mempelajari metode kultivasi khusus. Tingkat kultivasi orang itu akan dibawa ke tingkat di luar transformasi jiwa. Tentu saja, hadiah terpenting yang membuat semua negara budidaya peringkat 5 gila adalah bahwa mereka akan diberikan planet mereka sendiri oleh serikat budidaya untuk digunakan sebagai rumah baru mereka. Penggarap sangat peduli dengan energi spiritual tanah dan harta karun tanah yang terbentuk secara alami. Bahkan dapat dikatakan bahwa dasar kultivasi adalah energi dan material spiritual. Memiliki planet Anda sendiri adalah simbol negara budidaya peringkat 6, tetapi serikat budidaya sangat ketat tentang persyaratan untuk menjadi negara budidaya peringkat 6.
Langkah pertama adalah memenangkan 1000 kali berturut-turut di medan pertempuran asing untuk mendapatkan planet mereka sendiri. Langkah kedua adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu, harus ada beberapa negara budidaya peringkat 1 hingga 5 di planet negara budidaya peringkat 6. Pertempuran di medan pertempuran asing adalah satu-satunya cara untuk mempromosikan peringkat 5 negara budidaya. Aturan ini berlaku untuk hampir setiap planet budidaya. Secara umum, negara budidaya peringkat 6 di planet ini tidak akan campur tangan di antara pertempuran negara budidaya peringkat 5, tetapi semuanya memiliki pengecualian. Jika negara budidaya peringkat 6 menurunkan negara budidaya peringkat 5, maka tidak mungkin negara budidaya peringkat 6 kedua muncul di planet yang sama. Namun, situasi ini sangat jarang. Berbagai negara budidaya peringkat 5 berspekulasi bahwa naik dari peringkat 6 ke 7 ada hubungannya dengan berapa banyak negara budidaya peringkat 6 yang ada di planet ini. Frekuensi pertempuran yang tinggi di medan pertempuran asing menyisakan banyak tubuh dan material yang perlu dibersihkan. Negara budidaya peringkat 6 memiliki aturan yang sangat ketat dalam hal membersihkan medan pertempuran asing. Hanya peringkat 3 atau di bawah negara budidaya yang bisa bersih-bersih. Beberapa bahan di sana dapat dianggap sebagai harta surgawi bagi negara budidaya peringkat rendah. Medan pertempuran asing dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan berbagai negara budidaya peringkat 5 yang mendukung negara budidaya peringkat 4. Perselisihan ada di mana-mana, tidak peduli peringkat apa. Agar Zhao mendapatkan kesempatan untuk membersihkan medan pertempuran asing, Lembah Jueming dibuat. Di luar lembah Jueming terdapat formasi yang sangat besar. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang kultivator pemutus roh datang untuk meletakkan formasi ini di bawah perintah. Tidak ada formasi inti atau pembudidaya jiwa baru lahir yang diizinkan memasuki lembah berkat formasi ini. Inilah sebabnya setelah Teng Huayuan mengetahui bahwa Wang Lin ada di dalam lembah Jueming, dia tidak dapat masuk ke dalam untuk membunuhnya. Lembah Jueming bukan hanya lokasi untuk memperjuangkan hak membersihkan medan pertempuran asing, tetapi juga satu-satunya pintu masuk ke medan pertempuran asing di Zhao. Selain harus menjadi negara budidaya peringkat 3 atau lebih rendah, satu-satunya persyaratan lain yang dimiliki negara budidaya peringkat 6 adalah bahwa orang yang masuk tidak boleh lebih tinggi dari tahap formasi inti. Secara umum, setelah kelayakan ditentukan, para pembudidaya yayasan pendirian di dalam lembah langsung dikirim dan tidak akan keluar selama 50 tahun. Justru karena Teng Huayuan mengetahui hal ini maka dia membunuh keluarga Wang Lin dan menggunakan jiwa mereka untuk memaksa Wang Lin keluar. Kalau tidak, jika dia ingin membunuh Wang Lin, dia harus menunggu 50 tahun. Saat ini, hampir seluruh lembah Jueming tahu bahwa ada pembunuh seperti iblis yang tingkat kultivasinya berada di luar pemahaman yang berkeliaran. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia sudah berada di tahap formasi inti dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memasuki lembah. Wang Lin terus berjalan ke utara melalui lembah Jueming saat energi spiritualnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Pembunuhan yang dia lakukan dalam beberapa hari terakhir ini tidak hanya tidak menurunkan keinginannya untuk membunuh, tetapi juga meningkatkan niat membunuhnya. Pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh dan dia tidak tahu bahwa orang-orang yang masih hidup di lembah akan menjadi pucat dan menggigil setiap kali mereka melihatnya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin yang sangat bingung tiba di tepi selatan lembah Jueming.
Tempat ini memiliki tebing yang sangat curam. Begitu dia keluar dari sana, dia akan meninggalkan lembah Jueming. Tentu saja, di bawah pengaruh formasi penyegelan, siapapun yang mencoba pergi akan diteleportasi kembali saat mereka menyentuh formasi tersebut. Dalam beberapa hari terakhir ini, setiap kali Wang Lin memikirkan orang tuanya, hatinya akan sakit. Sangat menyakitkan sehingga dia ingin merobek dadanya terbuka. Sangat menyakitkan sehingga terkadang dia batuk beberapa suap darah. Seiring waktu berlalu, tubuhnya menjadi semakin lemah, tetapi energi spiritual di tubuhnya semakin dekat dan semakin dekat ke Jirilem. Berdiri di dasar tebing, Wang Lin memandang ke langit. Dia tiba-tiba berlutut dan bersujud beberapa kali. Dua aliran darah mengalir di pipinya saat dia berpikir di dalam hatinya, "Ibu, ayah, Tai Su tidak berbakti." Ah! Desahan menggema di benak Wang Lin. Wang Lin tetap berlutut untuk waktu yang lama sebelum bangun. Matanya dingin saat dia berkata, "Kapan kamu bangun?" Si Tunan berkata, 5 hari yang lalu. Wang Lin, saya mendengar pesan Teng Huayuan ini. Bendera jiwa itu adalah bendera tingkat jiwa baru lahir yang dapat menyegel jiwa. Selama jiwa masih utuh, ada cara untuk menghidupkannya kembali. Wang Lin merenung sejenak lalu mengangguk. Teng Huayuan itu membunuh keluargamu karena dia takut kamu kabur, jadi dia memaksamu untuk muncul. Wang Lin, saya tidak punya banyak esensi yang tersisa, hanya cukup bagi Anda untuk berteleportasi 3 kali lagi. Anda harus menggunakannya dengan bijak. Saya akan terus tidur, tapi saya sarankan Anda pergi ke medan pertempuran asing. Sesampai di sana, pemulihan saya akan jauh lebih cepat. Suara si Tunan menjadi semakin lembut hingga menghilang. Kepala Wang Lin tiba-tiba menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, 3 kali. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.